Haleluya, shalom, shalom warga kerajaan Allah dalam Kingdom Message minggu ketiga Februari 2025. Kasih itu apa? Ada apa dengan cinta? Wah, itu film yang sudah lama kita tonton. Dan tahukah saudara, Shalom nonton itu, putri saya nonton itu, entah sekali atau dua kali, kayaknya lebih dari sekali. Padahal film itu ada sebelum dia lahir. Nah, kasih itu apa? Kita sudah ulang kali baca, namun saya mau baca lagi buat saudara dan sedikit menjelaskan. 1 Korintus 13 ayat 4-7 terjemahan baru edisi 2. Kasih itu sabar. Kalau saudara gerusa-gerusu, gak sabaran, ya, kemerungsung, saudara belum dalam kasih. Kasih itu baik hati, udah jelas. Ya, kasih itu benar-benar baik hati. Kemudian tidak cemburu. Lah, katanya cemburu itu tanda cinta. Nah, cemburu yang macam apa? Cemburu yang posesif? Atau saudara cemburu karena hal yang lain? Yang pasti, cemburu itu miliknya Tuhan. Kalau kita cemburu, berarti ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudara, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Jadi, kalau itu semua anugerah Tuhan, buat apa kita sombong, memegahkan diri? Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Sampai hari ini saya belajar, kalau berbicara kepada orang lain, ya tentunya yang umum Anda, ya, bukan pakai kamu. Saya juga jarang pakai kata aku, saya lebih baik pakai kata saya. Karena kata aku, kamu itu lebih kepada orang-orang yang terdekat, yang intim dengan kita. Sementara orang yang kurang dekat dengan kita, dalam artian kurang dekat itu artinya kita ini mau jaga kesopanan. Kalau aku, kamu tuh untuk saudara kita, untuk keluarga kita, itu nggak ada masalah. Ya, tentu beda ya. Gen Z harus belajar hal itu. Dengan orang tua bilang aku. Padahal orang tua itu bukan orang tua saudara. Nah, kemudian ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya mau memberi keuntungan buat orang lain, mengutamakan orang lain. Ia tidak pemarah. Diubah dari pemarah menjadi peramah. Saya dulu pemarah berat. Namun Tuhan ubah. Tentu salah satunya lewat Budian, istri saya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang perlu kita tabung bukan kesalahan orang lain. Yang perlu kita tabung dalam kehidupan kita adalah melihat kebenaran, kebaikan orang lain, kita tabung dalam diri kita. Supaya kita ini dapat berkat lewat kehidupan orang lain. Kemudian, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jangan bersukacita karena ketidakadilan yang terjadi dalam hidup orang lain. Tapi bersukacitalah karena ada keadilan. Tetapi karena kebenaran, bersukacitalah karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya, belajar mengerti bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Kasih itu apa? Saudara, kasih itu adalah karakter Kristus yang ada dalam hidup kita. Kasih itu akan memancar lewat kehidupan kita. Kalau kita menikmati kasihnya Tuhan, kita pasti akan berbagi kasih itu kepada orang lain. Stay blessed.